musliman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, wassalamu ala manit taba'al huda, wassalamu ala manit taba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu apa? Semua ucapan, perbuatan, keyakinan apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba, yaitu niatnya semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Yaitu dengan tentunya harus sesuai dengan tuntunan sunnah Rasul. Jadi syarat ibadah dua, ikhlas karena Allah dan ittiba'ur Rasul, yaitu mengikuti tuntunan Rasul. Kalau ikhlas, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya kuperuntukkan pada Allah Rabb semesta alam. Ibu masih ingat keterangan saya? Dalam hadis qudsi dijelaskan ketika malaikat menyodorkan kitab catatan seorang hamba. Ini ngeri ya di sini, Bu. Duhai Allah, ini kitab catatan amalan hambamu, baik dalam pandangan manusia, demikian juga baik dalam pandangan malaikat, Bu. Apa kata Allah, Bu? Lemparkan kitab itu. Malaikat masih keheranan bertanya, duhai Allah, kenapa? Ini baik loh dalam pandangan manusia, demikian juga dalam pandangan malaikat. Maka Allah memberikan jawaban, Pak. Ya, memang dia baik dalam pandangan manusia, tetapi dia beramal semata-mata tidak mengharapkan keridhaanku. Tapi jadi bercabang, Bu. Ada orang yang beramal karena manusia beri, ada satu sisi pinginnya dia dapat ridha Allah, tapi juga manusia. Itu nggak boleh. Itu namanya syirik, itu kan menduakan. Makanya mutlak hanya karena Allah. Ikhlas itu semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Enggak jadi senang karena pujian sanjungan orang lain, enggak sedih juga karena hinaan cercaan orang lain. Itu ikhlas. Kemarin sudah kita belajar, yaitu ruh ikhlas apa, masih ingat? Ruh ikhlas adalah senang dan semangat terhadap semua kebaikan ibadah dan amal soleh. Kemudian amal itu dikatakan ibadah setelah ikhlas, ittiba'ur Rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Ibu, jaminan dari Allah apa? Orang yang ibadah mengikuti tuntunan Rasul. Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-31. Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-31, yaitu apa? Jaminan dari Allah bagi yang ibadahnya, hidupnya mengikuti tuntunan Rasul. Apa itu? Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jika ibadah kita ikuti tuntunan Rasul, kehidupan kita ikuti tuntunan Rasul, Bu. Dua jaminan dari Allah langsung. Apa? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita semua. Amin, gitu dong. Lama banget. Al-Imran 31, surat 3 ayat 31. Saya ulangi, jaminan dari Allah jika kehidupan kita, ibadah kita, akhlak kita, kehidupan perilaku kita mengikuti Rasul, terutama ibadah kita ini apa? Satu, dicintai oleh Allah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maknanya, ingin dicintai Allah, beramallah, beribadalah seperti ibadahnya Rasul. Maknanya jika ingin diampuni kesalahan dosa yang kita lakukan, beramallah, beribadalah seperti ibadahnya Rasul. Itu mutlak ya. Jadi syarat ibadah
Syarat ibadah satu, ikhlas karena Allah semata ya. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Tadi jaminan apabila ibadah kita mengikuti tuntunan Rasul, dua jaminannya. Satu, dicintai oleh Allah, yuhibbukumullah. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Al-Imran 31.